Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammad ibni Abdillah la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sahala tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sa'adatul muhtaramin ahizatul kiram, para alim, ulama, sesepuh, bini sepuh ingkang estu-estu kita sedaya antu-antu barokah doa saha barokah ilmunipun, wabil akhos panjenenganipun Bapak Yai Khairon, wabil akhos panjenenganipun Bapak Yai Abdul Rashid, wabil akhos ya Ustadz Aib Saifullah, Pak Mustafa, dan seluruh bapak-bapak jamaah Jumat bersolawat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak-bapak sehat ya Pak? Alhamdulillah. Jasmaninya sehat. Alhamdulillah. Ruhaninya sehat ya? Lebih sehat. Dompetnya sehat Pak? Alhamdulillah. Nah, sing nomor 3 rada lagu. Ya, mugi-mugi sedaya ingkang istiqomah rawuh wonten majelis punika Allah sukani sehat ekonomi, amin, sehat jasmani, sehat amin, rohani. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak-bapak jamaah Jumat majelis bersolawat yang saya hormati, pada malam hari ini kita akan sama-sama thalabul ilmi. Sekali lagi bukan kami bermaksud menggurui, karena kata kiai kami dulu di pesantren, kalau ada orang ngajar ngaji, menyampaikan kitab, baca kitab, kemudian dalam hatinya merasa dia sudah tidak butuh ilmu yang dia sampaikan, tidak butuh nasihat dari kitab yang dia baca, dia merasa yang butuh ilmu itu hanya orang yang mendengarkan, yang menyampaikan sudah paham, makanya tidak butuh lagi nasihat itu, maka barokahnya majelis itu akan hilang. Maka sama-sama kita nawaitu ta'annuma li izalatil juhali fardholillahi ta'ala. Sama-sama kita niat thalabul ilmi li izalatil juhali, karena kita itu bodoh, kita itu nggak ada yang pinter. Kita pinter bukan karena kita pinter, tapi kita pinter karena masih dititipi kepintaran oleh yang maha pinter. Pinter mau ben sesuai, pinter ya pinter. Makanya nggak ada yang pinter. Hakikatnya semakin kita belajar, semakin kita ngaji,
maka seharusnya dalam hati kita, dalam benak kita, dalam pikiran kita, semakin kita merasa, oh ternyata banyak ilmu yang belum kita tahu, oh ternyata banyak hal yang belum kita pahami. Ada orang datang ke pengajian, tapi keluar dari pengajian kok merasa lebih tahu daripada orang lain, kemudian merasa lebih baik daripada orang lain, kemudian menganggap orang lain tidak lebih tahu, lebih hina, lebih rendah daripada dia yang ikut pengajian. Berarti ada yang salah di dalam pengajian tersebut. Kalau orang itu benar-benar niatnya thalabul ilmi, maka keluar dari majelis ilmu itu seharusnya hakikatnya dia semakin tawadhu, semakin merasa banyak yang belum tahu, bukan merasa lebih tahu daripada orang lain. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, malam hari ini kita akan membahas tentang ad-damu. Apa itu damun? Yaitu getih, Pak. Nopo getih? Darah. Kalau kemarin bahas anjing babi sudah, bayi sudah, lah sekarang bahas darah. Darah itu sama, masih tergolong dalam kategori benda yang najis atau barang yang najis. Itu darah. Tapi di dalam hukum fikih itu ada kategori darah yang makfu, ada darah yang tidak makfu. Makfu itu termaafkan najisnya. Kalau darah yang mengalir itu mutlak, semua ulama itu menghukumi darah yang mengalir itu najis hukumnya. Makanya nyembelih hewan keluar darahnya, darah dari hasil sembelihan itu najis. Bapak-bapak kesandung batu keluar darahnya ngucur, berarti darah yang keluar itu hukumnya najis. Terkena pakaian tidak sah dibawa sholat. Lah ada darah yang makfu, darah yang tidak ngalir. Contohnya bapak-bapak remen dahar daging nopo mboten, Pak? Daging, wis tahu mangan daging apa Pak? Sering. Sering. Kemenang bae ditakoni. Bingung daging apa. Jadi darah yang ada di serat daging itu yang sudah dipotong-potong, yang ada di serat daging yang sudah tidak mengalir itu, pendapat para ulama itu termasuk darah yang makfu. Makanya kadang bapak-bapak itu goreng ayam, atau yang sering itu kayak beli Kentucky, Pak, beli fried chicken itu, karena tepungnya tebel, kadang dagingnya di dalam itu ada yang masih merah. Lah merah itu bukan warna dagingnya karena dagingnya merah, tapi merahnya karena darahnya yang belum sempurna digoreng. Nah yang darah-darah ada di dalam serat daging yang tidak mengalir itu hukumnya makfu, tidak terhukumi najis. Lah bayangkan kalau itu dihukumi najis, Pak, berarti bapak-bapak kalau mau makan daging sapi yang dicincang itu sebelum direbus, sebelum digoreng itu harus diperes nih sampai benar-benar habisnya. Kalau itu tidak terhukumi makfu, maka seluruh daging itu ya harus diperes dulu sampai benar-benar kering, nggak ada sama sekali darahnya. Tapi kan tidak mungkin, namanya daging sudah kelihatan nggak ada darahnya, ketika dibelah masih ada bercak darah, dan terus seperti itu. Lah darah yang tidak ngalir seperti itu hukumnya makfu. Ada di sebagian daerah, Pak, niku mungkin di sini ya ada tapi tidak banyak. Kalau di tempat saya itu dulu itu ada orang yang hobi makan dede,
Saren. Dede. Mama Dede dong. Dede. 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 Dede itu darah yang dibekukan terus dimasak, entah digoreng atau dimasak pakai cabai. Lah itu haram Pak, hukumnya tidak boleh, karena itu ngumpulin darah kemudian dibekukan, nah kemudian dimasak. Nah ini haram hukumnya. Lah sesuatu yang diharamkan di dalam Islam mesti itu ada mudorotnya, pasti ada mudorotnya. Kenapa Islam mengharamkan? Karena ada tidak baiknya, mesti Pak. Karena darah ini tempatnya penyakit. Nah, makanya tidak boleh kemudian sembarangan darah itu dimakan. Lah lain kalau kemudian berhubungan dengan medis. Berhubungan dengan medis ini contohnya ada transfusi darah, kemudian ada donor darah, ada kemudian yang dinamakan dengan cuci darah. Lah itu bukan yang termasuk golongan, wow berarti sama aja ini memasukkan darah najis, berarti ini masuk ke dalam tubuh kita sesuatu yang najis. Bukan termasuk yang seperti itu, karena itu untuk obat, karena itu dalam keadaan menjaga kesehatan atau menjaga nyawa. Ada yang makfu lagi Pak, darahnya nyamuk. Kalau sedikit, tapi bapak-bapak itu waktu sholat sering digigit nyamuk, enggak Pak? Sering kan? Sering. Nah, waktu sholat digigit nyamuk Pak, kemudian ditabok nyamuknya, itu kan keluar darah. Lah itu darah yang makfu. Itu tidak membatalkan sholat, tapi nanti kalau mau sholat sunnah wajib dibersihkan. Kalau mau sholat lagi wajib dibersihkan. Tapi darah yang seperti itu tidak membatalkan sholat. Ini kalau nyamuknya satu tapi Pak. Lah kalau nyamuk 50, nyamuk 50 ditaboki kabeh Pak. Nah, itu darahnya sudah banyak, ya batal sholatnya, tidak makfu lagi. Ya batal sholat karena darahnya, ya batal sholat karena 3 kali gerakan mutawaliyatun berurutan itu. Nah, makanya batal dengan cara darahnya batal, gerakannya kebanyakan 3 gerakan berturut-turut, gerakan besar naboki nyamuk juga batal. Jadi itulah masalah darah. Dan ada darah kotor, darah basi. Kalau dalam bahasa Arab disebut al-qoih, itu darah basi atau nanah. Nanah itu kan darah, cuman darah basi, darah yang sudah ya kadar, ya darah kotor, itu namanya nanah. Nanah juga najis. Gimana kalau bapak-bapak luka waktu sholat keluar darahnya? Maka ada pendapat yang berbeda. Kalau lukanya misalkan bapak-bapak luka di tangan kena parang, kemudian pas mau sholat sudah dibersihkan, diperban, nggak netes, kemudian waktu takbiratul ihram tiba-tiba tangannya bergerak, perbannya ada bercak darahnya. Selama bercak darahnya, selama darahnya cuman bercak di perbannya saja, maka tidak batal sholatnya. Tapi kalau misalkan waktu takbiratul ihram tangannya gerak, kemudian yang kena sayatan golok ini ngeluarin darah tembus ke perban, kemudian juga netes, maka batal sholatnya. Karena darah itu sudah tidak di tempat lukanya saja, tapi sudah kemana-mana. Kayak bapak-bapak sholat, tiba-tiba bisunya itu meletus Pak, meletus, bisunya pecah. Lah keluar itu nanah sama darah. Kalau keluarnya cuma di tempat bisunya wae, maka sholatnya belum batal makfu. Tapi kalau bisunya itu pecah kemudian melebar kemana-mana, misalkan bisul di pipi kok melebarnya ke dagu,
melebarnya ke leher, lebar ke tangan dan lain sebagainya, maka batal. Nah, makanya darah luka di dalam sholat kalau sebatas di tempat lukanya wae, di tempat lukane mawon, niku mboten batal sholatnya. Tapi kalau sudah netes kemana-mana, sudah pindah kemana-mana, maka yang membatalkan sholat itu darah di itu mungkin yang bisa disampaikan. Kalau ada kurangnya mohon silahkan ditambahi, terkhusus Pak Everon, Pak Kiai Abdul Rosyid, Ustadz Aep. Kalau ada kelirunya mohon dikoreksi. Akhiron, wallahu a'lam bishawab, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.